bersyukur, kita sungguh berterima kasih karena kita punya Allah yang sungguh baik. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau renungkan sejenak setiap apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita selama 1 minggu ini. Berkat-berkat yang sudah Allah curahkan bagi kita. Berkat kesehatan, berkat di dalam pekerjaan kita. Semuanya Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita buka persekutuan doa kita malam hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali hari ini kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau. Kami berkumpul, kami bersatu hati di tempat ini. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kembali Tuhan. Kami rindu saling bersekutu, saling menguatkan satu dengan yang lain di tempat ini. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Walau banyak hal boleh kami alami Tuhan. Suka, duka boleh kami alami dalam hidup kami. Tapi satu hal tetap kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang sama. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Waktu boleh berganti, musim boleh berganti dalam hidup kami, tapi kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setiamu Tuhan selalu dalam hidup kami. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan. Semusim berlalu, Engkau tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan. Peliharaku, kasih dan kesetiaan-Mu tetap ada bersama kami Bapa. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari itulah kasih-Mu di dalam hidup kami Bapa. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Bapa buat kasih, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, sungguh besar, sungguh luas, sungguh tinggi, sungguh tidak dapat kami selami dengan pikiran kami Tuhan. Itulah kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala ucapan syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Ada berkat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan Allah kita. Kita mau masuk ke dalam gerbang Tuhan. Kita mau masuk ke dalam pelataran Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan wajah yang penuh dengan senyuman, dengan sorak-sorai senantiasa. Kami bertepuk tangan, kami bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Syukur hadiratnya terus
Ayah Allah yang luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Amin. Allah kita, Allah yang berkuasa. Allah yang selalu berjaya atas setiap perbuatannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita semua tadi bersorak-sorai, kita percaya Allah kita ditinggikan dengan sorak-sorai kita. Mari saat ini kita mau kembali teduh di hadapan Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi, kami mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau rendahkan diri kami. Kami mau bersujud di kaki-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Karena Engkau Allah yang maha kudus. Karena Engkau Allah yang maha kuasa. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan.
hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau. Penuhi tatamu, sembah dan puji. Penuhi tatamu, Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji, penuhi tatamu, ya Allah yang kudus. Sembah Saat indah saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Saat kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami merasakan Engkau begitu dekat dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk saat indah kami bersama-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang Kau curahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah hati setiap anak-Mu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk anak-Mu, Romo Peng-an yang sudah Engkau utus untuk boleh ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikan setiap kerinduan-Mu bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa, berkat kasih dan pengurapan-Mu Engkau curahkan bagi anak-Mu ini. Biar malam hari ini dia boleh mewartakan kabar sukacita-Mu di tempat ini dengan penuh urapan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Mari Tuhan, bersabdalah, berbicaralah, kami siap mendengarkan.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Mengapa jadi sepi? Bukankah tadi semuanya bernyanyi, berteriak, bersorak-sorai, bertepuk tangan? Mengapa ketika saya ada dan berdiri di sini semuanya diam? Apakah memang saya menakutkan? Ya, biasanya kan seperti itu. Coba deh, masih ingat enggak waktu kita sekolah? Kalau ada gurunya yang sangat familiar, pasti semuanya itu ketika guru datang, apa reaksinya? Disambut dengan sukacita gitu loh ya. Tapi ketika tahu ada gurunya killer, tiba-tiba kelas itu menjadi, nah seperti itulah ketika saya masuk, ya. Tadi ketika guru-gurunya di sini bersukacita, bersorak-sorai memuji Tuhan, semua orang juga memuji Tuhan. Tetapi ketika saya datang kok tiba-tiba diam hening gitu loh ya. Jadi saya ingat dengan satu lagu yang pernah dinyanyikan dengan Bulis Anton itu. Malam Kudus, sunyi senyap gitu loh ya. Nah itu juga seperti itu. Ada apa sebetulnya yang membuat kemudian sepi dan sunyi senyap? Karena melihat saya yang killer, terpana. Terpana atau terpanas? Karena kepala saya memancarkan cahaya, ya. Jadi semuanya menjadi panas. Tapi ini menjadi satu gambaran tersendiri loh. Kadangkala ketika kita di dalam persekutuan doa, ketika kita di dalam misa, ketika kita berdoa, suasananya itu kan seperti penuh dengan gairah. Penuh dengan sukacita, penuh dengan sesuatu yang sepertinya menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada biasanya. Tetapi kemudian akan berubah berapa ya? 180 ya, jangan 360 ya. Kalau 360 kan muter di situ terus gitu loh ya. Berubah menjadi 180 derajat gitu loh ya. Ketika di luar gereja, ketika di luar persekutuan, ketika di luar doa, kita muncul kembali tanduk-tanduknya itu loh ya. Kan sering kali mendengar kalau misalnya pulang gereja di parkiran ada yang ribut, sering dengar gak kayak gitu? Pernah dengar? Yang diam itu jangan-jangan pelakunya loh. Maka itu tadi, kita itu ketika di dalam situasi seperti ini terlihat begitu antusias, begitu gairah dan seterusnya. Tapi di luar seperti itu kita akan kembali dengan pola seperti biasa yang penuh dengan emosi, yang penuh dengan berbagai macam hal yang kemudian membuat kita itu seperti orang kok jauh sekali dari Tuhan. Nah, malam hari ini pun ketika pertama kali saya dihubungi oleh Voldy sayang sekali tidak bisa hadir karena istrinya sakit. Barusan menghubungi saya, beliau mengantar istrinya ke dokter. Jadi kita doakan bersama-sama untuk istrinya Voldy ya. Ketika Voldy menyampaikan kepada saya, Romo, tema yang nanti akan kita pakai ketika Romo di Bandung tidak lain adalah mengapa jadi tidak jelas juga? Tapi begitulah orang Katolik.
Kalau ditanya itu, jawaban pertama selalu gerbet, gitu loh ya. Gak pernah jelas, termasuk mungkin juga kalau ditanya oleh Tuhan, hei mengapa begitu? Padahal Tuhan udah tahu segalanya. Takut salah, itu dia. Kalau takut salah akhirnya kita gak pernah bener loh. Ngerti enggak? Kalau dalam hidup kita, kita selalu takut salah dan akhirnya memang ketika selalu takut salah, kita menjadi orang-orang yang gak pernah benar hidupnya. Kan dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk memperbaiki hidup kita supaya tidak mengulangi atau membuat sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kembali lagi dengan tema yang disampaikan oleh Voldy kepada saya, tidak lain adalah iman yang memindahkan gunung. Saya terpesona loh. Saya betul-betul ternganga mulut saya. Untung waktu itu gak ada lalat ya. Saya tanyakan kepada Voldy, Voldy, gunung yang mana yang harus dipindahkan? Coba terpikir enggak? Oleh Anda, oleh Bapak, Ibu, Om, Tante, dan semua yang hadir di sini, kalau tema hari ini tidak lain adalah iman yang memindahkan gunung. Gunung yang mana yang harus dipindahkan? Gunung masalah kok semuanya kayaknya kompak gitu gunung masalah. Jangan-jangan semua orang bermasalah semua. Gunung yang mana yang dipindahkan? Terpikir? Tapi semua jadi ulang, masalah deui. Ya. Gunung yang mana yang harus dipindahkan? Ketika saya berbicara dengan Voldy seperti itu, Voldy mengatakan, Gunung Tangkuban Perahu Romo yang harus dipindahkan. Saya bilang, gua saingan sama Sangkuriang lo kalau begitu, gitu loh ya. Tapi dari situ kemudian saya merenungkan baik-baik. Gunung apa sebetulnya yang harus kita pindahkan itu? Dan mengapa iman yang bisa memindahkan gunung itu? Lalu betapa susahnya kok kita harus mengandalkan iman memindahkan gunung itu. Dan ternyata ketika saya merenungkan baik-baik, oh ini dia yang membuat kita itu betapa susah memindahkan gunung. Kan kita tahu iman biji sesawi pun, sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung itu. Tetapi mengapa mungkin kita sekarang itu seakan-akan tidak memindahkan gunung itu dan kemudian juga kita betapa susahnya kita memindahkan gunung itu, ada apa sebenarnya di dalam kehidupan kita? Bukan karena kita menjadi orang yang tidak beriman, bukan berarti kita tidak memiliki iman, tetapi ternyata dari permenungan yang saya dapatkan tidak lain adalah orang atau mengapa kita tidak bisa memindahkan iman, karena ternyata kita punya kelemahan yang sangat besar dalam kehidupan ini sebagai manusia. Ada yang tahu? Kelemahan terbesar di dalam kehidupan manusia itu tidak lain adalah khawatir dosa. Masalah lagi. Mungkin kalau kita tidak tepat atau belum tepat mengatakan kelemahan terbesar di dalam kehidupan kita sebagai manusia, bisa jadi kita memang seringkali meskipun kita menyadari tetapi kita tidak pernah berusaha untuk memperbaikinya, maka lambat laun itu menjadi satu habitus. Lambat laun hal itu menjadi satu life pattern. Lambat laun hal seperti itu menjadi hidup kita sangat permisif terhadap segala sesuatu. Ternyata kelemahan terbesar di dalam kehidupan manusia tidak lain adalah keangkuhan. Kesombongan dan keangkuhan itu ternyata begitu besar di dalam diri kita. Siapa di sini yang tidak tahu soal keangkuhan dan kesombongan? Saya yakin semua orang tahu.
Semua orang mengerti karena di dalam diri kita sebagai manusia kesombongan itu ternyata lebih meraja dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Dan uniknya ketika kita jatuh di dalam keangkuhan, ketika kita jatuh di dalam kesombongan itu, kita menjadi orang-orang yang tidak peduli. Tidak peduli terhadap apapun. Tidak peduli terhadap siapapun. Termasuk tidak mau peduli terhadap hal-hal yang baik. Termasuk Tuhan juga kita nggak peduli. Maka ketika ketidakpedulian itu semakin memuncak di dalam diri kita menjadi orang-orang yang tidak bisa diajak bekerja sama oleh Allah. Padahal persoalan klasiknya tidak lain adalah Allah selalu menawarkan. Allah selalu mengundang. Allah selalu mengajak. Tetapi kita sebagai manusia dengan keangkuhan yang begitu besar di dalam diri kita tidak pernah mau menerima, tidak pernah mau menerima tawaran itu dan sibuk dengan berbagai macam alasan. Alasan yang semakin banyak dibuat, semakin susah juga untuk membuat kita peka terhadap panggilan dan tawaran yang diberikan oleh Allah itu. Kesombongan yang seperti apa? Keangkuhan yang seperti apa? Keangkuhan yang tidak lain adalah tidak pernah mau lagi melibatkan hidup. Tidak pernah lagi mau mempersembahkan diri. Tidak pernah mau menjadikan diri kita sebagai bagian dari persekutuan dengan Allah itu. Coba saja sekarang kalau kita mau melihat kesombongan kita, keangkuhan kita bukan karena kebiasaan. Di dalam misa, di dalam persekutuan, di dalam apapun juga. Kalau kita perhatikan baik-baik, orang Katolik itu sekarang menjadi orang-orang yang males. Apalagi setelah pandemi itu. Coba aja, kalau kor bernyanyi, umatnya ikut bernyanyi enggak? Enggak kan? Diam aja. Kornya udah teriak-teriak, umatnya diam aja. Imamnya menyatakan Tuhan bersamamu, umatnya diam aja. Ketika lektornya membacakan sabda, umat terlibat? Enggak peduli. Malah seperti kemarin ketika saya misa pukul 10. Ketika disampaikan liturgi sabda, ada yang cari kutu di gereja. Swear. Wong namanya kalau bisa di panti imam, perbuatan umat ngapain aja kelihatan tuh sama pastor. Jadi jangan sekali-kali ya macam-macam di dalam gereja itu ya. Ketika di panti imam pastor itu ngelihat ada orang yang ngantuk, ada orang yang ngobrol, ada yang main WhatsApp dan lain sebagainya. Termasuk saya melihat juga ada orang yang cari kutu. Dan yang masih banyak lagi, memang benar sih dikatakan bahwa sabda Allah itu meneduhkan. Ketika sabda Allah disampaikan, dimaklumkan dan seterusnya, ada tuh. Ketika bait pengantar Injil mulai didaraskan, dia kaget lihat orang berdiri. Ini bukan persoalan biasa, tapi mungkin karena kita membangun kehidupan kita seperti ya sudahlah sabda Allah itu dibiarkan saja. Kan nanti setelah sabda Allah itu bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, kemudian Injil, homili, udah kan biasa kayak begitu. Ketika kita terlalu permisif seperti itu, disitulah tanpa sadar kita juga membangun keangkuhan diri. Ketika kita tanpa sadar melakukan seperti itu, di situ juga kita membangun kesombongan diri. Bagaimana mungkin kita mampu menautkan hidup kita dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mempersatukan hidup kita dengan Allah? Kalau kita sendiri udah gak mau mendengarkan sabda Allah. Coba aja, kalau kita mengingat perjalanan 2 orang menuju Emmaus itu.
ketika mereka mendengarkan dan ketika Yesus sudah berlalu dari kehidupan mereka, mereka mengatakan apa? Astagfirullah, kok gak ada yang tahu? Tuh kan, memang kitab suci itu bagi orang Katolik di luar kepala semuanya ya. Gak ada satupun yang nyantol gitu loh ya. Padahal kan perjalanan dua murid Emmaus itu sangat terkenal. Dan ketika mereka berbicara dengan Yesus di dalam perjalanan, kemudian mereka baru menyadarinya ketika Yesus merayakan atau memecahkan roti. Dan kemudian mereka mengatakan apa satu sama lain itu? Yuhu. Serius loh saya nanya ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menceritakan soal kitab suci itu? Tetapi karena kita terlalu permisif, tetapi karena kita terlalu angkuh, akhirnya sabda Allah itu tidak menggerakkan diri kita sama sekali. Padahal sebetulnya kalau tadi saya mengatakan persoalan klasik itu tidak lain adalah bagaimana Allah selalu menawarkan, bagaimana Allah selalu memanggil, bagaimana Allah selalu mengajak setiap orang untuk mau terlibat di dalam karya-karyanya. Sekarang bagaimana mungkin kita mau terlibat di dalam karya-karyanya? Sabda Allah saja tidak memberikan gairah kepada kita. Sabda Allah saja tidak membuat kita mau hidup dan menghidupi di dalamnya. Padahal bagi mereka yang mau menerima karya Allah, bagi mereka yang mau menerima sabda Allah, itu adalah satu hal yang sangat membahagiakan. Itu adalah satu hal yang akan membawa sukacita dan semangat tersendiri bagi kita yang ada dan percaya kepada Allah. Tetapi rupanya karena tanpa sadar kita terus-menerus melakukan keangkuhan itu, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak peduli. Iman, persoalan iman bukan hanya sekadar mengakui. Tapi persoalan iman tidak lain adalah keberanian kita mau mempersatukan diri kita dengan Allah. Keberanian kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah. Karena kalau kita mau memahami dan mengerti, iman itu bukan hanya perjuangan kita. Iman itu tidak lain adalah anugerah dari Allah. Tanpa hati kita dibuka oleh Allah, tanpa pikiran kita dibuka oleh Allah, iman itu pun tidak akan pernah bertumbuh di dalam kehidupan kita. Maka seringkali dikatakan, rahmat Allah itu terbuka dan diperuntukkan kepada siapapun. Tetapi rahmat Allah yang tidak ditanggapi justru akan menjadi sia-sia. Rahmat Allah yang ditanggapi justru itulah yang akan menumbuh kembangkan iman. Maka kalau kembali lagi pada tema hari ini, iman yang memindahkan gunung. Berarti di situ iman yang memindahkan gunung itu gunung seperti apa yang harus kita singkirkan. Yang harus kita pindahkan, gunung-gunung keangkuhan. Gunung-gunung kesombongan kita. Gunung-gunung yang seringkali mendulikan telinga kita. Dan semuanya itu begitu dekat di dalam kehidupan kita. Maka dari sini cara yang paling sederhana tidak lain adalah bagaimana kita harus terus-menerus mau terbuka terhadap sapaan Allah itu. Mau menjawab terhadap sapaan Allah itu dengan berbagai macam hal yang seringkali Allah hadirkan melalui peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Tetapi karena kita sudah tidak peka lagi, maka segala peristiwa yang kita hadapi yang sebenarnya di situ Allah berbicara tidak pernah kita pedulikan. Maka satu-satunya cara tidak lain adalah hanya dengan iman kepada Allah, hanya dengan keyakinan kita kepada Allah, hanya dengan kekuatan Allah itulah
yang mampu menyingkirkan segala halangan, rintangan, dan tantangan yang seringkali muncul di dalam diri kita. Tanpa pernah mengandalkan Allah, kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Jadi supaya iman itu bertumbuh, supaya kita berani mempersatukan hidup kita dengan Allah, maka kita tidak lain adalah harus berani mengakui kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri. Tanpa berani mengakui kekurangan dan kelemahan dalam diri, hidup kita tidak akan pernah bertahan. Siapa yang sekarang bisa bertahan tanpa Allah? Siapa yang hidup tanpa Allah? Karena hidup itu sendiri adalah anugerah dari Allah. Maka pada saat ini kita jangan menjadi orang-orang yang selalu cuci tangan terhadap tawaran-tawaran Allah itu. Beberapa hari yang lalu saya tergelitik dan bahkan menjadi satu mungkin pikiran saya nakal. Ketika Yesus diundang makan di rumah orang Farisi, kemudian Yesus makan dengan tanpa mencuci tangan kan? Orang-orang Farisi ngapain? Kaget ya. Saya berpikir begini, ya memang Yesus itu orang yang gak pernah cuci tangan kok. Ngerti enggak? Yesus itu memang gak pernah cuci tangan, gak pernah cuci tangan. Wong segala perutusan yang diberikan Bapaknya kepada Yesus itu dipertanggungjawabkan kok. Sekalipun mendapatkan rintangan, sekalipun mendapatkan tantangan, sampai dia mengorbankan diri di salib, dia tidak cuci tangan. Tapi disitulah mempertanggungjawabkan keyakinannya akan tugas perutusan Allah. Tapi kita yang seringkali cuci tangan karena kesombongan dan keangkuhan kita itu. Kita seringkali cuci tangan karena kita tidak pernah mau mempersatukan hidup kita dengan Allah. Kita mengakui sebagai orang yang beriman, tetapi kita tidak pernah menghidupinya. Kita mengakui sebagai orang yang percaya kepada Allah, tapi kita tidak pernah mau bekerja sama dengan Allah. Kita ternyata bukan hanya angkuh, tapi seringkali juga cuci tangan itu. Padahal di dalam iman tidak membutuhkan pribadi-pribadi yang demikian. Kalau hari ini sekali lagi, iman yang memindahkan gunung, maka di dalam keyakinan dan iman kita berdasarkan kuat kuasa kasih Allah, disitulah kita singkirkan gunung-gunung keangkuhan, kesombongan dan lain sebagainya. Semoga dengan demikian Yesus nelpon kayaknya. Apa jawaban Yesus? Kok jadi malu? Siapa tahu gitu loh ya. Yesus mau menyetujui atau setuju dengan omongan saya, menelpon kepada salah seorang yang hadir di sini gitu loh ya. Lah Tuhan itu bisa berbicara dengan cara apapun juga, apalagi di zaman sekarang ini. Tuhan bisa berbicara melalui WhatsApp. Kalau kita berbicara dengan orang lain, gosip, bukan Tuhan lagi yang kita ceritakan. Jadi itulah dia. Kita jangan cuci tangan terhadap iman yang tumbuh di dalam diri kita. Hanya dengan iman yang seperti itulah kita mampu menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mempersatukan diri dengan Allah. Hanya dengan iman seperti itulah yang akan mengantarkan kita untuk tetap hidup di jalan Allah. Maka saatnya bagi kita untuk menautkan hidup kita dengan Allah dan kepada Allah, hidup bersama dengan Allah. Dengan segala kekuatan itu kita bisa melakukan apapun. Karena kekuatan yang datang bukan dari diri kita sendiri, tapi kekuatan dari Allah. Saya ingin menyanyikan satu lagu yang ingin menyatakan kepada kita, tanpa kekuatan Allah, tanpa dasar Allah, kita tidak pernah bisa memindahkan gunung-gunung keangkuhan itu. Jadi Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Siapa yang terpisah dariku? Tidak akan berbuah. Mau hidupnya berbuah? Mau bisa memindahkan gunung itu? Maka tautkanlah hidup kita. Tautan hidupku.
hanya di hidupku. Ku yakin ini semua karena tadi biarkan hidupku beralih. Sesungguhnya hanya Engkaulah kekuatanku dalam hanya dalam dirimu rasakan karena cari teksnya di YouTube ada kok. Siapa yang bisa sama-sama ya? Saat lelah kau hanya di hidupku. Ku yakin ini semua karena biarkan hidupku beralih. Sesungguhnya hanya kekuatanku dalam kok mati? Cintamu
tangannya bukan buat saya loh ya. Ini masih cerita khotbah loh. Belum nyanyi itu ya. Karena kan saya bilang tadi, beriman itu bukan hanya sekadar mengakui. Tapi beriman itu berarti kita harus berani menautkan hidup kita kepada Allah. Dan kalau kita hidup di dalam Allah bersama Allah, segala rintangan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah juga bisa disingkirkan. Tadi yang ribut soal masalah, ya singkirkan juga masalahnya gitu loh ya. Jadi disitulah cara yang paling sederhana tetapi mampu memindahkan gunung adalah kita tetap menautkan hidup kita kepada Allah. Dari sinilah kita harus selalu tahu bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi kita. Kan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang tidak hidup seperti itu, ya tidak akan bisa melakukan apapun juga. Maka sekarang kita lanjutkan dengan akulah jalan ya. Semoga gak mati lagi kayak tadi loh. Saya profesional loh. Tadi gue bingung tuh pas mati ini lanjutin apa enggak gitu loh ya. Ketemu, akulah jalan. Nah, di mana tadi? Akulah jalan atau jalannya udah ditutup? Sayang selalu ada di hatimu, takkan pernah hilang bila ku teringat lagi ucapan darimu, satu pertemuan bergenangmu, diriku kembali padamu dengan segala berubah.
Tapi kita tanyakan kepada diri kita, ada nggak kesetiaan dalam hidup kita? Ada. Saya yakin Tuhan itu telah menanamkan segala sesuatu yang baik dan benar. Bukankah waktu manusia akan diciptakan Tuhan mengatakan apa? Bukan semuanya baik. Ketika manusia akan diciptakan Tuhan mengatakan apa? Marilah kita menciptakan makhluk yang sepadan dengan kita. Karena kita manusia itu adalah imago Dei. Karena kita tidak lain adalah citra Allah, gambaran Allah. Kalau Allah maha murah, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, berarti manusia juga punya ada semuanya dong. Memiliki semuanya. Tapi persoalannya, apa itu ditumbuh kembangkan atau enggak? Sama seperti orang yang selalu mengatakan, 77 kali 7 kali. Apa itu cerita apa? Kita kan hanya sekadar pengampunan, tetapi kemudian kita hanya menuntut orang lain, tapi kita tidak pernah mau berubah. Pengampunan dosa dari Allah, diberi maaf oleh manusia atau sesama kita, gampang. Tetapi apakah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, maaf yang diberikan orang lain itu mengubah hidup kita atau enggak? Dan kita kan selalu mengatakan, kalau ada orang yang tidak berikan maaf, kejam dia. Ya lu kalau dikasih maaf mau benerin hidup enggak? Persoalannya kan di situ. Kita enggak balance hanya menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu, hanya menuntut Allah untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak pernah mau mengubah hidup kita. Dan kita terlalu permisif, enggak apa-apa lah, salah sedikit orang lain juga banyak melakukan kesalahan. Ya berarti kan di situ kita enggak setia dong terhadap kebenaran itu. Kita enggak setia dong terhadap jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi satu-satunya kita harus belajar setia karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi disitulah kita belajar setia. Setiaku. Ada lagunya soalnya. Ya lagu yang saya tulis semuanya berkisah tentang kitab suci sih. Cuman dengan bahasa saya aja. Oh mati lagi ya. Asik. Joget bro. Yo bisa berdiri lah kalau yang mau berdiri. Mati lagi deh. Konsentrasi gue biar asli. Kau yang memiliki, ajarkan diriku. Hanya satu yang kuharapkan darimu. Ajarkan selalu tetap setia. Biarkan selalu
Saya pulang malam ini juga. Diulang. Teksnya ada, tapi musiknya nggak ada. Kalau nyanyi nggak ada musik itu kan seperti sayur asem nggak pakai garam. Iya loh. Mati kenapa itu Mbak? Atau kita bisa requiem? Ya musiknya tiba-tiba hilang. Oh gitu. Hengki Gunawan berarti itu namanya. Wah berarti itu. Capek gue. Ya Allah benar-benar tega ini namanya ya. Ini tega banget diulang dari awal. Kalau diulang dari akhir juga saya bingung mulai dari mana itu ya. Dari awal. Tapi semua ikut nyanyi ya. Sumpah loh. Astagfirullahaladzim. Berdiri ya. Gak apa-apa berdiri. Yo, semua tangan. Gitu dong. Kita puji Tuhan tuh jangan ragu-ragu. Satu keyakinan saat memilih asik kau yang membawaku dalam bahagia saat ku mengantarkan seluruh hidup di pangkuanmu. Katakan, jangan falas. Hanya satu yang ku harapkan darimu, ajarkan selalu ku tetap setia, biarkan seluruh hidupku hanya untukmu, kau yang memilihku
puji Tuhan nggak mati di tengah-tengah, jadi saya nggak bingung tadi mulainya gimana ya. Duduk kalau Pastor lagi, ya Allah, oh ya astagfirullahaladzim. Ya, tapi saya bukan bernyanyi ya. Karena saya bukan penyanyi, meskipun dulu cita-cita saya jadi penyanyi, tapi gagal total. Cita-cita saya jadi dokter, gagal total. Tetapi unik begitu. Ketika saya mau jadi penyanyi, nggak dilirik. Ya mungkin mereka nggak punya mata kali ya waktu itu ya, produser. Saya keluar masuk studio rekaman, saya menulis lagu mulai dari SMA. Menawarkan lagu-lagu ke perusahaan-perusahaan rekaman. Ya, lagu-lagu ini sebetulnya, bukan yang ini tapi dari album pertama saya. Ya memang bercerita bukan soal cinta, bukan cinta antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Tapi bercerita tentang Tuhan, tapi memang saya sembunyikan dengan cara seperti itu. Tapi unik. Sebelum sampai situ, ketika saya mau mau menjadi dokter, gagal juga. Tapi setelah jadi pastor, saya bekerja di bidang rumah sakit, malah ngurusin rumah sakit. Bukan dikurusin gitu loh ya, bukan. Lalu S2 saya administrasi rumah sakit. Jadi tiap hari saya bertemu dengan dokter, urusan rumah sakit jadi saya tahu. Itu luar biasa ya Tuhan toh. Lalu ketika saya mau jadi penyanyi gak jadi, setelah jadi pastor saya malah bisa merekam lagu-lagu saya dan bahkan produser proyek yang datang. Sombong maksud gue itu maksudnya. Saya masih ingat produser JK Record itu datang ke pastoran. Beliau mengatakan, Romo kita bikin proyek yuk. Pak Yudi, dulu gue mau ke situ sombong banget lu gak mau terima gue gitu loh ya. Terus Om Ireng Maulana sebelum meninggal beliau menelpon saya. Romo kita bikin proyek yuk. Tapi kan jalan Tuhan itu selalu susah untuk ditebak. Sebelum kami bekerja sama, beliau meninggal. Bahkan termasuk mungkin yang orang Bandung kenal dengan Cosi Pratama. Album pertama saya kan dengan beliau. Beliau ketika saya menyerahkan beberapa lagu untuk di-aransemen dan seterusnya, beliau mengatakan, lu salah jalan Mo, lu harus jadi penyanyi. Salah, gue yang bener, gue jadi pastor dulu. Kalau gue jadi pastor, gue gak bisa jadi penyanyi, gak bisa rekaman. Tapi begitulah jalan Tuhan. Tuhan menyiapkan segala sesuatu, maka di dalam iman ini dulu ya, sekali lagi. Di dalam iman itu kita tidak boleh ragu-ragu. Karena apapun yang kita jalani, meskipun mungkin kita sebagai manusia merasa gagal, tapi Tuhan menyiapkan segala sesuatu dengan sangat indah. Maka kalau sampai hari ini, malam hari ini ada yang masih merasa, Tuhan itu gak adil terhadap saya. Bukan Tuhan yang gak adil, tapi kita yang gak adil. Karena kita gak mau hidup di jalan Tuhan. Makanya kalau banyak masalah, hidup jalan Tuhan. Pasti banyak masalah lagi. Karena semakin dekat dengan Tuhan, itu semakin gak enak. Bener loh. Semakin kita belajar untuk dekat dengan Tuhan, memberikan diri kepada Tuhan, bukan semakin enak, semakin gak enak. Tapi itu untuk memurnikan iman kita. Jadi benar, untuk bisa memindahkan gunung itu diperlukan iman. Iman yang tidak lain adalah mengandalkan dan mempersatukan hidup kita dengan Allah. Allah itu selalu ada. Dan tetap ada sampai kapanpun. Cuman kita yang seringkali gak setia, keluar dari jalan kebenaran dan hidup, tidak mau menautkan hidup kita kepada Allah, kita tidak akan pernah merasakan itu. Selalu ada. Ayo cepetan, saya mau pulang.
Di dalam iman itu, kami ingin memberikan seluruh hidup kami kepada Engkau. Biarkan itu iman bertumbuh, dan tentu saja semuanya akan menjadi baik dan teramat baik apabila kita harus selalu menautkan hidup kita kepada Allah. Apapun rintangan dapat kita singkirkan karena kita punya iman. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo buat firman-Nya yang sungguh menguatkan setiap kami semua sehingga kami semua percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita akan memindahkan gunung. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, nanti kami mau minta Romo nyanyi bareng sama kami biar kami jadi backing vokalnya Romo ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita mau satukan hati kita di dalam doa persembahan dulu ya. Kita mau berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan kami boleh menerima berkat. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau kami menjadi pribadi yang masih sombong, masih angkuh Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk rendah hati di hadapan-Mu. Semakin hari boleh semakin Kau bentuk Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Memiliki iman yang baik di hadapan-Mu dan semakin hari boleh menjadi semakin berbuah Tuhan. Amin. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk Romo Peng-an yang sudah hadir di tengah-tengah kami, memberikan warna baru, memberikan sukacita di tengah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-Mu ini, kami berdoa Tuhan bersatu hati untuk kehidupannya, untuk pelayanannya Tuhan dimanapun Engkau tempatkan. Semoga menjadi berkat, semoga menjadi banyak orang semakin diberkati oleh setiap firman-Nya, untuk setiap puji-pujiannya dinyanyikan untuk keagungan nama-Mu saja Tuhan. Bapa yang penuh baik, terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini kami mau memberikan persembahan. Kami mau kembalikan setiap berkat yang sudah kami terima Tuhan. Kiranya kami boleh memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus Tuhan, dan setiap persembahan yang boleh terkumpul boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, dan kerajaan-Mu boleh semakin diperluas di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kantong persembahan boleh diedarkan. Kami mengundang Romo untuk boleh kembali. Romo, mari silahkan kita nyanyi bareng-bareng lagi Romo. Kami jadi backing vokalnya aja ya Mo.
bersamamu. Jogetnya ya dong. Tiada ragu lagi. Cintamu menguatkan aku, bawa diriku selamanya. Hingga ku kembali dalam dekapanmu. Habis sudah semua lukaku saat kau tawarkan cinta tulus untuk kau bawakan warna dan cahaya. Oh Tuhanku, hanya dirimu yang mampu membasuh seluruh jiwa yang panas. Kau bawakan hidupku berwarna dan bercahaya. Habis sudah semua lukaku saat kau tawarkan cinta tulus untukku. Kau bawakan warna dan cahaya. Oh Tuhanku, hanya dirimu yang mampu membasuh seluruh jiwa yang panas, yang membawa hidupku berwarna dan bercahaya. Hanya dalam dirimu aku selalu mencintaimu. Puji Tuhan. Oh, terima kasih loh dibawain Terima lagu saya. Ini satu hal yang luar biasa loh. Lagu saya itu biasanya jarang-jarang dinyanyikan, tapi hari ini dinyanyikan oleh PDPKK sini loh ya. Wow, silahkan kalau memang lagu itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, nyanyikan saja, nggak usah bayar royalti. Ya, nggak usah. Semoga single terbaru saya bisa segera rilis. Amin. Ya, sekarang masih dalam proses mixing and mastering. Lagunya akan dibuat lebih kolosal karena saya persiapkan ini untuk menyambut 22 tahun imamat saya. Ya, bertahan 22 itu sampai sekarang itu bukan karena kekuatan saya, tapi memang kekuatan Allah. Amin. Jadi iman itulah yang akan membuat kita semakin teguh gitu loh ya. Hari ini kita belum nyanyikan lagu syukur ya. Diiringi aja deh ya, lagu Give Thanks. Saya mau pulang soalnya. Ini lagu yang selalu membuat saya pengen mencucurkan air mata. Cucu. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His blood, Jesus Christ, His Son. Once again. Give thanks with a grateful heart. Give to the Holy One. Give thanks because His blood, Jesus Christ.
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Sorry nggak mengacaukan semuanya. Terima kasih Romo, kehormatan bagi kami buat nyanyi bareng Romo. Kita sungguh diberkati Tuhan. Berapa banyak yang merasa diberkati malam hari ini? Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita mau mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Saya juga mengundang Romo nanti untuk menutup di dalam doa berkat ya Romo. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua percaya ketika kita beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, Tuhan juga akan selalu memegang tangan kita. Dia akan membuat setiap kita menjadi pemenang atas segala persoalan dan pergumulan kita dalam hidup ini. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami berseru Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami memperoleh berkat yang luar biasa di tempat ini. Bapak terima kasih untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun selama 1 minggu ke belakang ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk Ibu Lili, untuk Ibu Leni, untuk Pak Yoko, untuk Kerin, untuk Ibu Elenial. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang sudah Engkau berkati senantiasa di dalam 1 tahun ke belakang dalam hidupnya Tuhan, dan akan senantiasa Engkau berkati di dalam tahun-tahun ke depan yang akan mereka jalani bersama dengan Engkau. Tuhan, biar kiranya berkat, kasih, kemurahan,
kesehatan, sukacita senantiasa Kau limpahkan bagi mereka Tuhan. Kau berkati keluarga mereka Bapa dengan damai, sejahtera dan sukacita senantiasa sehingga mereka boleh semakin mengenal akan Engkau, mereka boleh semakin mengasihi Engkau dan mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di tengah keluarga mereka, di tempat mereka bekerja, dimanapun mereka ada Tuhan, mereka boleh menjadi saksi dan kemuliaan untuk Engkau. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami juga bersyukur kalau kami boleh menerima berkat dan sukacita yang Kau berikan bagi kami melalui anak-Mu Romo Peng An di tempat ini. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bertemu lagi hari Senin yang akan datang. Jangan lupa ya, ajak teman saudara semuanya. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.